Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, hari ini Bapak akan membahas materi tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Inilah luar biasanya Islam, berbagai hal itu dibahas, bahkan ada aturannya. Tidak sembarangan, baik kita beradab kepada orang tua, kepada semanusia, ini kepada sosial media pun ya, kita bermedsos itu ada adabnya. Baik, kita langsung ke materi saja. Nah, ini ya berbagai media sosial yang ada Feed, ada Instagram, ada Yahoo, kemudian Skype, WA, Facebook, dan lain-lain. Inilah yang mau tidak mau akan senantiasa ada dalam kehidupan kita sekalian. Kita langsung saja ke materi ya. Nah, kita menyimak terlebih dahulu. Di sini ada gambar yang pertama, ada seorang anak yang sampai ditarik oleh ayahnya. Karena apa? Mungkin bisa jadi kecanduan bermedia sosial. Karena tidak ada batasan, tidak ada rem, tidak ada filter, sehingga anak-anak hari ini ada juga yang kecanduan ke media sosial. Nah, ini ya ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. BBM dulu. Selanjutnya, ini yang harus diperhatikan. Dalam menerima ataupun menyebarkan informasi, pastikan informasi itu bukan hoax. Ya, hoax. Nah, ini yang terjadi. Kadang kabar yang belum pasti, belum benar, malah di-share ke orang sehingga menimbulkan keresahan, padahal sebenarnya kabarnya belum tentu fakta. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih media sosial. Kalau dari sisi kebahasaan, media sosial itu terbagi menjadi dua kata. Ada media, ada sosial. Menurut KBBI Online, media itu secara harfiah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Sehingga McGraw-Hill Dictionary mendefinisikan medsos adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi. Ini ya media sosial. Jika media tradisional menggunakan media cetak, nah dulu sebelum ada secanggih sekarang, koran ini begitu sangat luar biasa, menyajikan berbagai informasi dari berbagai negara. Kita tahu kabar tentang Mekah, kita tahu kabar tentang Amerika, itu lewat koran dan majalah. Nah, begitupun media broadcast, radio lewat audionya saja, tidak divisualkan, televisi itu lebih dahsyat lagi. Nah, hari ini nampaknya televisi pun mulai ditinggalkan. Ya, para penonton lebih melihat YouTube ya hari ini yang semakin ramai. Jenis-jenis media sosial menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Henlein menjadi 6 jenis. Ada collaborative project, seperti misalkan Wikipedia, ada blog, content community, social networking site, virtual game world, virtual social world. Nah, apa sih dampaknya media sosial? Jadi, hasil survei We Are Social yang dilakukan oleh Singapura pada 2017 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia menggunakan media sosial mencapai 106 juta dari total populasi 262 juta. Jadi saking tingginya ya, ini yang menggunakan media sosial di kita Indonesia. Ada dampak positif dan pasti juga ada dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya bisa dimanfaatkan untuk media promosi. Hari ini iklan makanan, iklan rumah, usaha, dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan di media sosial. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita pun bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Ini dampak positifnya. Dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis, memperluas jaringan pertemanan, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat. Media pertukaran data sudah jelas menggunakan email, newsgroup, FTP, dan lain-lain. Media untuk mencari informasi, kemudahan peroleh informasi, kemudahan bertransaksi, berbisnis online, dan lain-lain sampai perdagangan sekarang sangat mudah. Tapi lihatlah ini dampak negatifnya nih, perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kecanduan. Yang tadi digambar ya, anak dari pagi sampai pagi lagi di depan HP, di depan laptop ya, sehingga menimbulkan kecanduan. Yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Kadang keluarga sedang berkumpul malah asik dengan handphone masing-masing. Tergantikannya kehidupan sosial, tersebarnya data penting, membuat prestasi belajar semakin menurun, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif,
Seorang menghabiskan waktunya di depan komputer, kerusakan fisik ataupun psikis, ya, kejahatan dunia maya ini pun banyak terjadi sekarang dengan menganggap kebebasan pendapat. Bahkan hati-hati juga karena kita salah ngupload sebuah konten dan lain-lain yang bisa jadi itu melanggar undang-undang IT ya, sehingga bisa dipidanakan. Situs jaring sosial bagi anak remaja tidak ada aturan ejaan, tata bahasa, pornografi. Ini yang menjadi dampak negatif. Penipuan pun sama, carding karena sifatnya yang real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Perjudian pun masuk. Nah, bagaimana sih dalam Islam memandang? Maka dalam bermedia sosial yang pertama harus tabayyun, harus cek and recheck. Jadi pastikan kabar yang diterima kemudian mau di-share itu harus dicek dulu, jangan sampai langsung diterima mentah-mentah. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Nah, ini kita dianjurkan, gak boleh kita berbohong atau membuat opini yang tidak jujur. Maka harus jujur. Seperti dalil Quran surat Al-Hajj, Zalika wa may yu'adzim hurumatillahi fa khairul lahu inda rabbih. Wahilat lakumul an'amu illa ma yusla alaikum fastanibur rizza minal ausani wastanibul qawlaz zur. Nah, ini ya dalilnya Al-Hajj ayat 30. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lain-lainnya. Kita tahu dalam Islam fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. MUI sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri. Ya, sehingga ada fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 yang berhubungan dengan bermuamalah melalui media sosial. Melakukan gibah, ya ini yang dilarang ya, namimah, adu domba, menyebarkan permusuhan, bullying, kemudian hoax, menyebarkan materi pornografi, maksiatan, menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Nah, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf. Nah, ini yang paling baik ya. Kita update status ya, kemudian mengajak sholat, mengingatkan, itu yang paling positif ya. Media sosial digunakan seperti itu. Selanjutnya, Islam melarang media sosial digunakan untuk mengolok-ngolok orang lain, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu, hoax, ini pun sangat dilarang dalam Islam. Nah, adab cara menggunakan media untuk belajar, manfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Bijaksana dalam menggunakannya, membuat grup untuk sarana diskusi, ini sangat positif juga ya, grup WA dan lain-lain. Menyalurkan hobi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya anak-anak ya. Pastikan kita bijak menggunakan media sosial kita agar kita mendapatkan manfaat bukan mendapatkan madarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.